Dan orang-orang seperti itu selalu pandai membuat drama. Mereka pandai menangis di depan kamera. Mereka pintar menampilkan luka-luka di depan dunia. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia saat ini menyaksikan sebuah klaim yang keras dan tak tahu malu. Sebuah bangsa yang tidak disebut dalam Alkitab, berdiri dengan angkuh dan berkata, "Tanah ini milik kami." Mereka menyebut dirinya Palestina. Mereka menuntut warisan yang bukan milik mereka. Tetapi apakah mereka sadar bahwa mereka sedang menuntut warisan dari tangan Tuhan sendiri? Tanah yang mereka klaim sebagai milik Palestina akan menjadi tanah kubur bagi para pemimpinnya. Tuhan akan mengubur nama mereka bersama debu. Bukankah Tuhan sudah membuktikannya di hadapan seluruh dunia? Lihatlah Gaza hari ini berubah menjadi puing dan tangisan. Bulan demi bulan dentuman senjata mengguncang bumi, namun tidak satu pun pemimpin Israel yang tewas dalam peperangan itu. Sebaliknya, para pemimpin mereka gugur satu persatu, bukan oleh tangan manusia semata, tetapi oleh tangan murka dari surga. Sementara itu, beribu-ribu pejuang Hamas yang menamakan diri mereka pejuang Palestina, tumbang dalam jumlah yang tak terhitung, karena mereka berdiri melawan umat pilihan Tuhan. Dan ketika kekalahan mulai terlihat, mereka menyebar berita bohong. Mereka berteriak ke seluruh dunia, warga sipil Palestina yang menjadi korban. Tetapi benarkah itu? Atau hanya topeng untuk menyembunyikan kehancuran mereka sendiri? Mereka boleh membodohi manusia. Mereka boleh menipu media, tapi mereka tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat tipu daya, dan Tuhan sedang menyingkapkan semuanya di hadapan bangsa-bangsa. Kebenaran akan berdiri, kebohongan akan runtuh, dan para pemimpin yang menyesatkan bangsanya akan dikubur bersama kebohongan mereka dalam debu tanah yang mereka klaim milik mereka. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Amsal 19 ayat 5. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita lihat beberapa hari terakhir ini. Hamas tidak mau menyerah. Palestina tidak mau meninggalkan Gaza. Mereka tetap bertahan. Mereka bersikeras. Mereka berkata, "Kami akan tinggal di tanah ini sampai titik darah penghabisan." Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menyuruh mereka bertahan? Siapa yang mereka dengar? Apakah suara Tuhan atau suara roh pemberontakan yang membawa mereka kepada kebinasaan kekal? Yesaya 30 ayat 1 berkata, "Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah." Itulah mereka. Mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka tidak membaca firman, mereka tidak menelusuri kebenaran, yang mereka ikuti adalah dendam, yang mereka perjuangkan adalah pemberontakan. Dan karena itu, mereka sedang berjalan menuju murka Tuhan. Mereka terus bertahan dalam kebohongan dan kekerasan. Mereka lebih memilih mati dalam kesombongan daripada hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lihatlah hari ini, dunia berusaha membungkus mereka dalam simpati. Media memutarbalikkan kenyataan. Mereka disebut korban, mereka disebut pejuang, mereka disebut pahlawan, padahal mereka adalah pelaku kekacauan. Mereka adalah pemimpin munafik yang merusak bangsanya sendiri. Dan orang-orang seperti itu selalu pandai membuat drama. Mereka pandai menangis di depan kamera. Mereka pintar menampilkan luka-luka di depan dunia. Mereka membuat seolah-olah mereka tak berdosa. Matius 23 ayat 28 berkata, "Demikian jugalah kamu di sebelah luar tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka tidak mau pertobatan. Yang mereka butuh hanyalah dikasihani. Mereka ingin dunia menangis untuk mereka. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar.
Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara, lihatlah dengan mata rohani. Tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka, tanah yang mereka najiskan dengan kebencian, hari ini berubah menjadi ladang maut. Setiap terowongan yang mereka gali untuk merusak Israel, berubah menjadi liang kubur mereka sendiri. Setiap rudal yang mereka luncurkan untuk membinasakan umat Tuhan, justru membakar masa depan mereka sendiri. Dan setiap sumpah yang mereka ucapkan untuk menghancurkan Israel, kini berbalik menjadi kutuk yang jatuh ke atas kepala mereka sendiri. Bukankah ini bukti nyata bahwa Allah berpihak kepada Israel? Namun mereka yang berdiri melawan Israel telah buta. Kebenaran ada di depan mata mereka, namun mereka tidak melihat. Mereka terus berdoa, namun bukan kepada Allah yang benar. Mereka berseru dengan penuh kebencian, tetapi sesungguhnya mereka sedang berdoa kepada iblis itu sendiri. Kalau benar mereka berseru kepada Allah yang hidup, bukankah pertolongan harusnya datang? Bukankah kemenangan harusnya berpihak kepada mereka? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka kalah, mereka runtuh, mereka binasa satu persatu. Ini adalah penghakiman dari surga atas mereka yang berani menyentuh biji mata Tuhan. Allah tidak berpihak kepada mereka. Allah tidak mendengarkan mereka, sebab mereka bukan umat-Nya. Mereka adalah musuh kebenaran, dan Tuhan sendiri sedang melawan mereka. Tuhan berkata dalam Yehezkiel, "Sesungguhnya dalam api cemburuku, aku berbicara terhadap sisa bangsa-bangsa itu dan terhadap seluruh Edom, yang dengan sukacita dalam hatinya dan dengan penghinaan dalam jiwanya, merebut tanahku untuk menjadi miliknya." Mereka tidak merebut tanah dari Israel. Mereka sedang mencuri dari Tuhan. Dan tidak ada pencuri yang akan lolos dari hadapannya. Hari demi hari para pemimpin Palestina berdiri di mimbar dan berjanji akan menghancurkan Israel. Mereka memakai nama Allah, namun bukan Allah Israel yang mereka sembah. Mereka menjanjikan surga bagi para pembunuh. Tanah yang mereka rebut sedang berubah menjadi kuburan besar. Tuhan sedang membongkar musuhnya dari dalam. Bahkan batu-batu pun bersaksi. Setiap ledakan bukan hanya peperangan, itu adalah suara penghakiman dari langit. Mereka tidak sedang merebut tanah, mereka sedang menggali makam mereka sendiri. Yesaya 34 ayat 5 dan 6 berkata, "Sebab pedangku telah menenggak di langit, lihat, itu akan turun ke atas Edom dan atas umatku yang kukhususkan untuk dihukum. Pedang Tuhan penuh darah." Palestina hari ini adalah bayangan Edom, bangsa pemberontak yang mewarisi kebencian Esau terhadap Yakub. Dan seperti Edom dibinasakan, Palestina pun akan lenyap. Bukan karena Israel lebih kuat, tetapi karena Tuhan sendiri memerangi mereka. Nama-nama pemimpin mereka akan lenyap. Tidak akan ada monumen yang berdiri tegak. Tidak akan ada sejarah yang menyanjung mereka.
Tuhan akan mengubur nama mereka bersama debu. Seperti Firaun yang melawan Musa, seperti Sanherib yang mencemooh Tuhan, mereka akan menjadi peringatan bagi bangsa-bangsa bahwa siapapun yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari, tanah itu suci, tanah itu milik Tuhan. Tanah itu sedang dibersihkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan surgawi. Palestina mengira mereka sedang berjuang untuk tanah, padahal mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Dan dalam perang melawan Tuhan, tidak ada kemenangan, hanya kehancuran. Mereka akan memetik buah dari kekerasan mereka sendiri. Anak-anak mereka akan bertanya, "Mengapa dunia kami hancur?" Dan jawaban satu-satunya adalah ini, karena para pemimpin kami menentang Tuhan Israel. Tanah yang mereka rebut akan menjadi tanah kubur. Setiap langkah mereka di atasnya adalah langkah menuju kehancuran. Dan hari akan datang ketika tidak akan ada lagi yang menyebut nama mereka, karena Tuhan telah menghapus jejak mereka dari muka bumi. Wahyu 19 ayat 15 berkata, "Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam untuk menewaskan bangsa-bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan menginjak-injak tempat pemerasan anggur dari murka dan kegeraman Allah yang Maha Kuasa." Waktu murka itu sedang berjalan, dan Palestina bukan sedang menuju kemenangan, tapi sedang menuju penghakiman, dan kepada semua bangsa yang membela mereka, yang menyebut kejahatan itu sebagai perjuangan, firman Tuhan punya satu pesan, barang siapa memihak kepada mereka, ikut dihukum bersama mereka. Sebagai penutup renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita tidak menutup mata rohani terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Apa yang kita lihat bukan sekadar konflik politik atau militer, tetapi adalah naskah nubuatan yang sedang dilakonkan di depan mata umat manusia. Ini adalah momen-momen di mana firman yang sudah tertulis ribuan tahun lalu sedang hidup, bergerak, dan menghantam bumi dengan kebenarannya. Gaza, Lebanon, Yaman, Persia, nama-nama ini bukan hanya muncul di berita. Mereka muncul dalam kitab suci. Mereka bukan nama acak, mereka adalah wilayah-wilayah yang telah ditandai dalam nubuatan akhir zaman. Dan ketika mereka mengangkat tangan mereka untuk melawan Israel, mereka bukan hanya sedang menyerang sebuah bangsa, mereka sedang menantang Tuhan yang hidup. Tuhan sedang bangkit dari takhtanya, dan suaranya menggelegar di antara bangsa-bangsa. Ia sedang memanggil umatnya untuk berjaga. Ia sedang menyingkapkan siapa yang berdiri bagi kebenaran dan siapa yang berpura-pura netral. Jangan tertipu oleh air mata palsu yang ditayangkan media. Jangan termakan oleh propaganda yang dibungkus dalam kata kemanusiaan. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh jumlah pengikut. Kebenaran ditentukan oleh siapa yang berdiri bersama Tuhan. Dan saat ini, kebenaran sedang berdiri di tanah Israel. Tanah itu bukan milik bangsa yang membentang roket ke langit. Tanah itu bukan milik orang-orang yang membakar perjanjian Tuhan. Tanah itu miliknya, milik Tuhan. Tanah yang dikuduskan oleh darah para nabi dan oleh kaki Mesias. Siapa yang berani menginjak tanah itu tanpa izin darinya akan ditelan oleh bumi. Siapa yang mencoba membaginya akan dibagi oleh murka Tuhan. Siapa yang menodainya dengan darah orang tidak bersalah akan menanggung darah mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang lebih menakutkan dari perang? Bukan roket dan senjata, tapi ketika Tuhan sendiri berhenti melindungi. Ketika tiang awan dan tiang api berbalik. Ketika Tuhan tidak lagi menyertai, itu adalah kutuk terbesar yang dapat menimpa siapapun. Dan bangsa-bangsa itu yang mengangkat tangan melawan Israel, mereka sedang berjalan dalam kegelapan tanpa perlindungan. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Mereka sedang memanggil murka Tuhan dengan mulut mereka yang penuh kebohongan. Maka bagi kita yang percaya, jangan goyah. Berdirilah teguh, meskipun seluruh dunia membenci Israel. Meskipun gereja-gereja pun mulai diam, kita tidak akan diam. Kita tidak akan berkompromi dengan dunia. Kita akan berseru dengan suara kenabian. Tuhan adalah pembela Israel, dan siapa yang melawan Israel,
sedang melawan Tuhan sendiri. Tanah perjanjian tidak bisa dicuri, janji Tuhan tidak bisa dibatalkan, dan umatnya tidak akan pernah dibiarkan tanpa pembela. Hari penghukuman bagi para musuh Tuhan sedang dimulai. Dan seperti dalam zaman Mesir, ketika Tuhan membedakan antara umatnya dan musuhnya, begitu pula sekarang, Tuhan sedang memisahkan mereka yang tulus dan takut akan Dia dari mereka yang mencampur kebenaran dengan kebohongan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang berdiri di celah, yang tidak akan tunduk pada narasi dunia. Dan saudara, jika hari ini mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Jangan tunda pertobatan. Jangan bermain-main dengan waktu, karena waktu tidak akan menunggu. Tuhan sedang menyapu bersih tanahnya, dan siapapun yang berdiri di jalannya akan disingkirkan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan api dan gempa dan penghukuman. Ini adalah bunyi sangkakala rohani bagi gereja akhir zaman. Dengarlah, bersiaplah, jangan lengah, karena siapa yang masih hidup untuk melihat ini terjadi, telah dipilih Tuhan untuk menyaksikan nubuatannya. Dan biarlah kita semua berkata, Tuhan, biarlah aku berdiri di pihak-Mu, walau seluruh dunia menentang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian. Bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, "Aku masih di sini." Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan. Damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu. Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang sedang terjadi di Gaza hari ini bukan sekadar konflik, bukan sekadar politik, bukan sekadar perebutan tanah. Ini adalah penghakiman dari Tuhan atas bangsa yang berani mengangkat tangan melawan umat pilihannya. Tanah yang mereka klaim telah berubah menjadi kuburan mereka sendiri. Amsal 19 ayat 5 telah berkata dengan tegas, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Inilah yang sedang terjadi. Para pemimpin Palestina telah membangun kerajaannya di atas dusta. Mereka berkata, ini tanah kami. Padahal mereka tahu, atau mereka bodoh, mereka sedang mencuri tanah milik Tuhan. Mereka menyebarkan kebohongan demi kebohongan kepada dunia, menyembunyikan kejahatan mereka di balik air mata palsu dan berita palsu. Namun Tuhan berkata, kebohongan tidak akan terhindar dari hukuman. Yesaya 30 ayat 1 menubuatkan tentang mereka. Celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka membuat rencana yang lahir dari kebencian dan roh pemberontakan. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau tunduk, dan oleh sebab itu mereka sedang mempercepat kehancuran mereka sendiri. Yesaya 34 ayat 5 dan 6 berbicara tentang pedang Tuhan yang penuh darah yang turun atas Edom, bangsa yang mewarisi kebencian Esau kepada Yakub. Palestina hari ini adalah bayangan Edom yang lama. Mereka memusuhi Israel, bukan karena kebenaran, tetapi karena kebencian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kepada mereka Tuhan berkata, aku akan menurunkan pedangku, penuh darah. Karena itulah yang sedang terjadi. Setiap dentuman bom, setiap runtuhan bangunan adalah gema dari penghakiman surgawi. Wahyu 19 ayat 15 menggambarkan sosok Kristus yang akan memerintah dengan gada besi, yang keluar dari mulutnya pedang tajam untuk menewaskan bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa seperti Palestina yang berdiri melawan Tuhan, sedang merasakan tajamnya pedang itu sekarang. Mereka tidak sedang dibebaskan. Mereka tidak sedang dibela oleh Tuhan. Mereka sedang digiring ke tempat pemerasan murka Allah. Saudara-saudari dalam Kristus, renungan sore ini adalah peringatan bagi dunia bahwa tanah yang direbut dari Tuhan akan berubah menjadi kubur. Bahwa pemimpin yang melawan Tuhan akan dikubur bersama kebohongan mereka. Bahwa umat yang menolak pertobatan akan binasa dalam kesombongannya. Dan lebih dari itu, ini juga peringatan bagi bangsa-bangsa yang memihak musuh Tuhan. Tuhan tidak butuh dukungan dari opini manusia. Tuhan tidak mencari pembenaran dari media atau politik. Tuhan mencari kebenaran, dan kebenaran sedang berdiri tegak bersama Israel. Karena itu, berjaga-jagalah. Jangan terperdaya oleh narasi palsu. Jangan terhipnotis oleh propaganda dunia. Lihatlah dengan mata rohani. Gaza sedang menjadi saksi bahwa murka Tuhan itu nyata. Dan siapapun yang menyentuh biji mata Tuhan akan dibinasakan. Inilah waktunya untuk berpihak kepada kebenaran. Bukan pada bangsa, bukan pada politik, tapi pada firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita.
Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janjinya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencananya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepadanya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya, kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.